pergumulan yang kita hadapi itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Saya rasa kita bisa berkuasa di dalamnya. Tetapi persoalannya apakah kita punya kuasa untuk menghadirkan mujizat? Itu tergantung kita bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Urapan turun itu karena kita dekat dengan Tuhan. Karena kita suka berdoa. Gaya hidup kita adalah berdoa. Karena doa itu akan mendatangkan kuasa dan juga mendatangkan mujizat. Yang setuju katakan amin. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus, saudaraku sekalian, Rasul Petrus, apa yang dialaminya waktu dia di penjara? Apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5? Mereka berdoa. Saudaraku sekalian, waktu Herodes memerintah pada saat itu ada kekerasan, ada penganiayaan, ada hal-hal yang membuat anak-anak Tuhan tidak bebas di dalam menyampaikan kebenaran firman. Karena kekejaman Herodes, dia menganiaya bahkan membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Dan termasuk di sini Petrus di penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan menyuruh membunuh Yakobus dengan pedang. Wow, ini luar biasa. Bahkan di bawah penjagaan pasukan-pasukan khusus. Dan itu ada 4 regu Bapak Ibu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. 4 kali 4, 16. Kalau penjara di Indonesia itu dijaga paling di pintu masuk, pintu keluar. Paling sekali-sekali ada 1 orang ronda. Ataupun ngecek tahanan itu. Tetapi ini saudaraku sekalian, ini 4 regu dikali 16. Dikali 4 berarti 16. Menjaga hanya selnya saja. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Petrus. Karena apa? Penjagaan yang sangat ketat. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Waktu jemaat-jemaat berdoa, apa yang terjadi? Wow. Petrus bisa mengalami mujizat di sana. Kematian sudah di depan mata. Sudah tidak ada harapan, tidak berdaya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan melindungi Petrus. Amin. Karena apa? Karena doa. Apa yang Bapak Ibu alami hari ini? Mungkin ada kesulitan-kesulitan, ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Bisa aja itu karena kita kurang berdoa. Ataupun kita berdoa hanya formalitas saja sebagai orang Kristen. Saudaraku sekalian, apa yang tidak dialami oleh Petrus? Dibelenggu dengan rantai. Wow. Mungkin hari ini bukan rantai seperti rantai penjara yang kita alami. Tetapi ada persoalan hidup. Contohnya ada penyakit yang sangat-sangat kritis. Mungkin ada sesuatu tekanan dalam ekonomi hari-hari ini. Kebutuhan yang besar. Dan tidak bisa membuat kita bergerak bebas. Ada intimidasi. Ada kebutuhan yang mendesak. Sementara yang kita hasilkan itu tidak mencukupi. Apa yang kita lakukan? Apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita berdoa? Apakah kita semakin setia beribadah? Atau sebaliknya? Saya melihat ada orang yang masa bodoh saudaraku sekalian. Udah hidupnya sulit, penderitaannya udah berat, tidak ada jalan keluar lagi, tetapi masih mengeraskan hati. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin saudara mengeraskan hati, bertahan dalam kebodohan kita, semakin sulit kita mengalami mujizat. Akhirnya apa yang terjadi? Kita yang lebih kuat atau Tuhan yang lebih kuat? Siapa yang butuh mujizat? Tuhan yang butuh mujizat atau kita yang butuh mujizat? Siapa yang butuh pertolongan? Tuhan yang butuh pertolongan atau kita yang butuh pertolongan? Saudaraku sekalian, siapa yang butuh, dia yang datang.
Contohnya anak saya Marcel tuh. Pak, aku butuh sesuatu. Oke, nah saya yang datang antar sama dia atau dia yang datang ambil sama saya? Seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang butuh hari-hari ini, mari datang lebih lagi kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Kadang-kadang kita suka mengeraskan hati. Punya hati bos. Jadi bos boleh, tetapi jangan berhati bos, tetapi berhati hamba. Sedikit diangkat Tuhan, wow, tidak bisa tersentuh lagi. Sedikit terbebas dari pergumulannya, sudah sulit diarahkan. Tetapi yang berhati hamba adalah semakin Tuhan angkat tinggi, semakin diberkati, semakin mengalami pemulihan, semakin berhati hamba. Amin. Ini yang menjadi permasalahan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Petrus tidak dapat melakukan apapun. Dan kematian untuk hari esoknya itu sudah jelas-jelas tidak bisa lagi dihindari. Namun secara ajaib apa yang terjadi? Petrus mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak terpikirkan mujizat itu terjadi. Apalagi dia dengar teman-temannya ada yang sudah mati, dipenggal kepalanya, digantung sampai mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena doa-doa jemaat. Karena doa-doa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, saya mau bertanya, apakah saudaraku pernah berdoa buat pendetamu? Buat gembalamu? Buat pelayan-pelayan Tuhan? Pernah enggak saudara mendoakannya? Ini menjadi perhatian kita. Karena orang biasanya hanya kebutuhannya yang dipikirkannya. Dia tidak pernah memikirkan kebutuhan orang lain. Wow. Tetapi di saat teduh saya percaya, karena kita sudah belajar saling mendoakan, saya juga percaya saudaraku mendoakan kami di tempat ini. Amin. Haleluya, belajar mendoakan. Petrus didoakan oleh jemaat-jemaatnya. Jemaat-jemaat Tuhan. Karena apa? Karena mereka butuh seorang pemimpin yang bisa melanjutkan kepemimpinan daripada Yesus sendiri. Waktu mereka dengar bahwa Petrus di penjara, mereka berdoa. Wow. Saudaraku sekalian, mari. Doa itu mengubah segala sesuatu. Dan apa yang dikatakan, demikianlah Petrus di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Bukan sembarangan doa Bapak Ibu, tapi doa yang tekun dan penuh iman. Itu yang dibutuhkan hari ini. Bukan sembarangan doa, tetapi doa yang tekun dan penuh iman. Karena kalau kita berdoa harus percaya, harus beriman. Jangan ada keraguan di dalamnya. Karena ketekunan daripada jemaat-jemaat itu, tergeraklah surga dan kuasa Allah pun bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk apa? Melepaskan semua belenggu yang mengikat Petrus. Wow. Mari Bapak Ibu, apabila Tuhan turun tangan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Makanya belenggu apa yang kau alami hari ini? Ekonomi kah? Pekerjaan, usaha bisnismu kah? Kebutuhan-kebutuhan sekolah anak-anak kah? Kontrakan, cicilan? Wow. Kebutuhan parkiran? Kebutuhan apa yang saat ini kita butuhkan? Kesehatan? Kalau Tuhan sudah turut campur tangan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sesulit apapun, separah apapun yang kita hadapi, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebab Dia bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Karena Dia Tuhan. Kuasa itu Bapak Ibu, mujizat itu di surga itu biasa. Kesehariannya di sana mujizat. Udah biasa. Bagi kita luar biasa tentunya. Amin. Jadi yang biasa di surga
biarlah itu terjadi atas hidup kita. Amin. Waktu kita sakit, karena memang tubuh ini tubuh yang lemah. Makanan-makanan yang ada hari ini semua sudah tercemar. Bahkan juga udara. Apalagi kita tidak baik-baik menjaga tubuh kita. Merokok banyak, minum alkohol banyak, begadang berjudi. Apalagi banyak pikiran karena kita sering judol ataupun pinjol. Banyak sekali hari-hari ini. Merusak tubuh, merusak kesehatan. Saudaraku sekalian, mari kita harus bekerja sama dengan Tuhan, menjaga hidup kita lebih baik, bekerja dengan baik, berumah tangga dengan baik, melayani dengan baik, berdoa lebih tekun, baca firman lebih serius. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita sudah bekerja sama dengan Tuhan untuk menghadirkan kuasa, menghadirkan mujizat bagi hidup kita. Amin. Saya berdoa pagi hari ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, di tangan Tuhan, bagi Dia tak ada yang mustahil. Amin. Tuhan memberkati saudaraku sekalian di pagi hari ini. Biarlah kita berdoa lebih tekun lagi, lebih